Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Ikhwah fillah cahaya hati, insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah. Kali ini kita akan membahas husnul khatimah. Husnul artinya terbaik, khatimah akhirnya. Inilah cita-cita hamba-hamba Allah yang beriman. Ingin akhir hayatnya, ingin akhir hayat kita semua terbaik. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tadi rintihan orang-orang beriman, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Semua kita sudah divonis mati oleh Allah. Kullu nafsin la'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Al-mautu babun wa kullu nas dakhiluhu. Mati laksana pintu. Setiap makhluknya turn by turn, giliran demi giliran akan melewati pintu yang disebut al-maut. Maut mastur, misteri. Tidak ada satupun makhluk yang tahu di mana, kapan, dan bagaimana ia mati. Agar orang-orang beriman itu mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Berhati-hati, sungguh-sungguh bertakwa. Setiap kesempatan di mana, kapanpun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan selamat, dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu orang beriman tidak peduli di mana dia mati, kapan dia mati, tapi orang beriman sangat peduli how to die. Kaifa namut? Bagaimana cara kita nanti mati? Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu ikhwah fillah rahimakumullah. Karena mati adalah keniscayaan. Mati adalah kepastian. Dan jadwal sudah ditentukan setiap kita ila ajalin musamma. Suka tidak suka, sadar tidak sadar, umur kita memang bertambah. Jangan terkecoh. Karena umur bertambah ini membuat kita terkecoh. Ada ulang tahun, padahal tahun tidak pernah diulang. Baru ulang tahun kemudian meninggal. Umur kita bertambah, tapi ingat, usia kita berkurang. Berarti jadwal kematian itu semakin mendekat. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilu. Semestinya orang beriman itu semakin takut kepada Allah, semakin hebat amal solehnya, karena jadwal kematiannya semakin dekat. Ikhwah fillah rahimakumullah. Siapapun yang ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dengar, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Allahu Akbar. Ikhwah fillah cahaya hati, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah.
Semuanya yang arifin cintai karena Allah Jalla Jalaluh. Mereka yang rindu husnul khatimah, yang pertama, taubatan nasuha, taubat sungguh-sungguh. The first, the last, pertama dan terakhir. Tidak ada lagi pengulangan dosa, tidak lagi pengulangan maksiat, tidak lagi melakukan kezaliman. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak lagi melakukan pengulangan terhadap maksiat yang pernah dia lakukan. Hadhihi alamah, inilah tanda taubatan nasuha. An-nadam, dia sangat menyesal atas apa yang pernah ia perbuat selama ini. Mudah menangis, hancur hatinya kalau dia ingat masa lalunya. Sedih dia, menangis dia. Penyesalan yang mendalam dalam hidupnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian ia memperbanyak istighfar kepada Allah Jalla Jalaluh. Astaghfirullahaladzim, ampuni hamba, maafkan hamba, bimbing hamba, jangan tinggalkan hamba ya Allah. Hamba takut ya Allah, berkahi sisa umur yang masih kau sisakan untuk hamba. Rintihan mereka yang bertaubat kepada Allah agar dosanya diampuni oleh Allah, agar aibnya ditutupi oleh Allah. Kemudian ia minta maaf kepada siapa orang yang pernah dia sakiti. Tanggalkan gengsi, tanggalkan keakuan diri. Ini bukan bicara menang kalah, bahkan benar salah sekalipun. Kalau perlu yang benar, minta maaf untuk menyelamatkan diri kita agar husnul khatimah. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Mereka yang memaafkan saudaranya, Allah maafkan kesalahannya. Tidak satu pun di antara kita yang bersih dari dosa. Jangan sombong, ikhwafillah. Jangan selalu merasa paling benar, walaupun benar. Ariflah, rendahkan diri di hadapan Allah. Allah Maha Suci saja. Allah yang begitu suci, begitu mulia, memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Bagaimana dengan kita? Jangan sombong. Maaf. Cari, mumpung masih hidup. Cari orang yang pernah kita sakiti, minta maaf. Kemudian, siapapun yang ingin husnul khatimah, kalau dia mendapatkan sesuatu yang haram, duit, harta, kembalikan. Kembalikan kepada empunya. Koruptor yang bertobat, kembalikan uang rakyat itu. Kalau ingin husnul khatimah. Karena harta yang haram itu mengundang bala besar, su'ul khatimah. Kembalikan. Karena itu, ikhwah fillah, Rasulullah SAW sampai pernah menolak untuk menyolati seorang mayit yang masih berhutang, sampai ada yang menjamin untuk membayar hutangnya. Apalagi harta haram yang disimpan olehnya, yang bukan haknya, hak saudaranya. Kemudian, ikhwah fillah, cahaya hati rahimakumullah yang semuanya dirahmati oleh Allah. Maaf kalau Arifin menyampaikan dakwah ini keras, tegas, karena inilah dakwah agar kita selamat. Bukankah kita semua ingin husnul khatimah? Tidak ada apa-apanya persoalan dunia ini dibandingkan persoalan kita di akhirat nanti. Ikhwah fillah rahimakumullah, siapapun yang ingin husnul khatimah, maka langkah berikutnya berbaktilah pada kedua orang tua. Hormati orang tua.
Sayangi orang tua, layani orang tua kita. Jangan berkata apalagi sampai menghardiknya. Rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Allah ajarkan untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita dengan mengingat-ingat jasa-jasa orang tua kita, terutama saat kita tidak berdaya. Kama rabbayani shaghira. Allah saja menggambarkan keadaan ibu kita tatkala mengandung kita. Wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Berat dalam berat, susah dalam susah tatkala mengandung kita. Allah merekam ini dalam ayatnya agar kita tahu diri untuk berterima kasih kepada Allah, terutama kepada kedua orang tua kita. Mama yang mengandung kita dengan susah payah. Akhirnya kita akan sayang pada ibu dan ayah kita. Dan ini salah satu kiat untuk husnul khatimah. Celaka, 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 kata Nabi Muhammad SAW. 3 kali beliau mengulang, siapa ya Rasulullah? Orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak bisa masuk surga. Ingat cerita Alqamah, abid, ahli ibadah. Tak kala ia nikah, ia lupakan ibunya. Ia lebih sayang kepada istrinya ketimbang ibu kandung yang melahirkannya. Ia lebih memperhatikan istrinya ketimbang ibu yang melahirkannya. Subhanallah. Ibu taruh di dapur, maaf, jadi pembantu merawat anak. Salah sedikit dibentak ibu kandung. Ya mungkin karena merasa pendidikan anak lebih tinggi, kedudukan lebih terhormat dibandingkan keadaan ibu. Jangan begitu, ikhwah fillah. Jangan sekali-kali jahat sama ibu. Jangan jahat sama orang tua. Hidup kita tidak lama. Alqamah menjadi pelajaran. Sulit meninggal Alqamah. Sulit meninggal. Hampir saja dibakar Alqamah karena sulitnya meninggal. Allahu Akbar. Ini trik Rasulullah untuk memancing belas kasih seorang ibu. Akhirnya apa kata ibu Alqamah? Aku maafkan dia, betapapun dia anakku. Memang sakit hatiku oleh karena perbuatan durhakanya Alqamah ini, tapi aku tidak rela Alqamah dibakar. Aku maafkan anakku. Allahu Akbar. Akhirnya wafat dalam keridhaan Allah dan maafnya ibu kandung Alqamah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ikhwah fillah cahaya hati, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah. Kabulkan ya Allah. Dan orang yang ingin husnul khatimah, maka ia memperbanyak doa husnul khatimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, sesungguhnya hamba mohon kepadamu husnal khatimah. Minta yang serius kepada Allah. Karena yang menentukan ending kita baik atau buruk Allah, maka itu minta kepada Allah. Disertai dengan amal saleh, disertai dengan kesungguhan iman, keseriusan takwa kepada Allah, sibuk dengan perbaikan-kebaikan. Itu tanda orang yang serius meminta, ada bukti. Dia bertakwa, tidak main-main. Dalam doa salamah, doa panjang, inilah doa mereka yang rindu husnul khatimah, dan ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkan iman Islam kami, wa afiatan fil jasad. Jadikan hidup kami ini ya Allah sehat afiat. Bukan hanya sehat tapi juga afiat, sehat yang bermanfaat. Dengan sehat bisa tahajud, dengan sehat bisa ke masjid. Habis menyaksikan cahaya hati ini, ke masjid.
Dengan sehat bisa berdakwah, bisa mencari rezeki yang halal, afiat namanya. Wa ziyadatan fil ilmi, minta tambahkan ilmu. Tujuannya dengan ilmu makin dekat dengan Allah, makin takut kepada Allah. Bukan makin jauh, bukan sombong-sombongan, bukan. Ilmu yang buat kita takut kepada Allah. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki, rezeki yang barokah, mudah dapat yang halal, banyak halal, barokah, untuk banyak menolong, bisa bangun masjid, yatim piatu, fuqara masakin. Allahu akbar. Kemudian, inilah doa husnul khatimah itu. Taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Sering sekali kita berdoa di majelis zikir, doa bersama ini, dan doa bersama sangat mustajab. La yastami' mala fayadu'u ba'duhum fayu'amidu ba'duhum ila stajaballahu du'ahum. Tidaklah satu kaum berdoa lalu sebagian mengaminkan, maka doa mereka diijabah oleh Allah. In aidamin tuqbal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beri isyarat dalam doa bersama itu, aku tidak tahu dari mulut mana doa itu diijabah. Satu diijabah, semuanya mendapat. Ini yang sering kita berdoa ketika zikir bersama, dalam doa bersama. Ya Allah, Ya Muhyi Ya Mumit, Ya Rahman Ya Rahim, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Ya Allah, kami dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami. Ya Allah, kami dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Ya Allah, Ya Muhyi, Ya Mumit, Engkau yang menghidupkan kami, Engkau yang akan mewafatkan kami. Ya Allah, Engkau pun telah menentukan jadwal kematian kami. Kami mohon saat Engkau mewafatkan kami, saat tiba jadwal kematian kami, wafatkan kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan sungguh-sungguh bertakwa padamu, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir ingat kepadamu, dalam kelezatan istiqamah, dalam kerinduan berjumpa denganmu, dalam keadaan lisan kami, lisan cahaya hati ini semua ya Allah, lisan jamaah zikir mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Amin. Kabulkan ya Allah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan La ilaha illallah, dakhalal jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Kabulkan ya Allah semua kami, ikhwah fillah kami cahaya hati, semua jamaah zikir wafat mengucapkan La ilaha illallah. Amin. Semoga semuanya husnul khatimah. Maafkan Arifin banyak bicara, banyak salah. Semoga Allah berkahi kita semua, negeri kita Indonesia. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.